Meskipun secara rekor pertandingan di Copa America, Argentina sejauh ini belum pernah kalah dari Ekuador. Kalau misalnya Messi tidak tampil sejak awal, inilah kesempatan untuk munculnya duet Lautaro Martinez dan Julian Alvarez. Salam pemirsa, ketemu lagi bersama saya di Titis Corner. Kali ini kita akan bahas perempat final Copa America antara Argentina melawan Ekuador. Ekuador bukan lawan yang sederhana. Meskipun secara rekor pertandingan di Copa America, Argentina sejauh ini belum pernah kalah dari Ekuador. Mereka menang 11 kali dan 5 kali bermain imbang dari catatan pertemuan melawan Ekuador di Copa America, dan kemenangan terakhir didapatkan pada Copa America 2021. Dari pertemuan uji coba 9 Juni sebelum turnamen tahun ini dimulai, Argentina juga menang 1-0 ketika itu lewat gol Angel Di Maria, tetapi kemenangan itu tidak didapatkan dengan mudah, sehingga prediksi bahwa Argentina itu akan menang mudah itu belum tentu akan kejadian. Kalau kita melihat catatan, rekor, kemudian melihat pertemuan terakhir, sepertinya Argentina memang akan menang mudah. Tapi kalau melihat jalannya pertandingan pada uji coba sebelum turnamen dimulai, kemenangan itu tidak didapatkan dengan sederhana, tidak didapatkan dengan gampang dan dengan mudah. Jadi butuh perjuangan yang keras, terutama bahwa Ekuador ini pemain-pemainnya memiliki physicality yang tangguh, duel bolanya, kemudian istilahnya mereka main fisik ya, ngajak lari, adu lari, kemanapun bola selalu diburu, defense bertahan dengan bagus, dan mereka juga punya pemain-pemain yang secara teknik capable untuk mengimbangi Argentina. Mereka punya pemain seperti Moises Caicedo, Enner Valencia di depan, mereka punya Kendry Páez. Kendry Páez ini di grupnya itu memiliki shoot tertinggi setelah Salomon Rondon Venezuela. Jadi di grupnya Ekuador ini, di grup B ini, Ekuador memang kalah dari Venezuela, kemudian mereka mengalahkan Jamaika dan bermain imbang 0-0 dengan Meksiko, yang membuat mereka menjadi runner up grup di bawah Venezuela untuk bertemu dengan Argentina. Jadi dengan kualitas atau kapabilitas pemain-pemain seperti itu ya, Sarmiento, Moises Caicedo, Kendry Páez, Enner Valencia, ini hanya beberapa cuil nama yang saya sebut. Itu menunjukkan bahwa ini bukan tim yang sederhana yang bisa begitu mudahnya dikalahkan oleh Argentina. Argentina sendiri punya catatan impresif ya di putaran grup. Mereka menang 3 kali berturut-turut ketika lawan Kanada, lawan Chile, lawan Peru, bahkan mereka tidak kebobolan, dan mereka juga menang 8 kali berturut-turut sebelum bertemu dengan Ekuador, sebuah catatan impresif bersama pelatih Lionel Scaloni. Nah, kita akan melihat apa yang menarik dari pertarungan Argentina melawan Ekuador nanti. Nah, saya menyoroti ada satu sisi yang sebenarnya cukup menarik untuk kita bahas, yaitu adalah potensi bermainnya secara bersamaan Julian Alvarez dan juga Lautaro Martinez. Lautaro Martinez ini secara mengejutkan, dia menjadi top skor ya sementara dengan 4 gol dari 3 pertandingan, padahal dia hanya 1 kali sebagai starter atau main sejak awal pertandingan. Tetapi kita melihat bahwa Lautaro Martinez seperti bangkit mentalnya, seperti terpacu bahwa dia ingin menunjukkan bahwa masa-masa gelap dia, di mana dia berada dalam kurun 18 bulan tidak mencetak gol untuk tim nasional Argentina, sudah berlalu, dan terbukti ketika dia mampu menciptakan 4 gol dalam turnamen ini. Ya, satu momen yang cukup menarik adalah ketika dia diberikan bola penalti oleh Messi ketika uji coba lawan Guatemala ya. Itu seperti seakan-akan Messi memberikan kepercayaan yang lebih kepada Lautaro Martinez. Itu yang membangkitkan mental dari Lautaro Martinez. Dan kali ini
Nah, pertanyaan yang muncul di publik adalah apakah Messi akan bermain sejak awal setelah lawan Peru dia tidak dimainkan karena mendapatkan masalah dari sisi hamstring. Bahkan pada pertandingan lawan Chile juga dia disebut bermain hanya dengan satu kaki pada babak kedua. Nah, Messi sendiri dalam latihan terakhir sudah menunjukkan bahwa dia tidak memiliki masalah, ya, dia fit, dia berlatih dengan serius, dia lari, kemudian dia melompat, dia main dalam game latihan, jadi seakan-akan memang betul tidak ada masalah dan yang memungkinkan bagi Messi untuk tampil sejak awal pertandingan. Hanya problemnya adalah apakah pelatih Lionel Scaloni akan memberikan kesempatan kepada Messi untuk tampil sejak awal pertandingan. Ini yang jadi pertanyaan. Nah, kalau misalnya Messi tidak tampil sejak awal, inilah kesempatan untuk munculnya duet Lautaro Martinez dan Julian Alvarez yang selama ini sangat jarang diwujudkan oleh pelatih Lionel Scaloni. Bagaimana komposisinya? Nah, ini akan kita ulas ya. Jadi posisi kiper tetap tentu adalah milik Emiliano Martinez. Kemudian di tengah Cuti Romero, dia adalah salah satu bek tengah terbaik di Copa America tahun ini bersama dengan Lisandro Martinez. Kemudian bek kiri ada Nicolas Tagliafico dan di bek kanan ada Nahuel Molina. Di tengah tetap menjadi milik dari Alexis McAllister dan juga Rodrigo de Paul. Nah, satu posisi bisa dimiliki oleh Nico Gonzalez di kiri. Sementara di depan itu Angel Di Maria akan berada di kanan. Nah, posisi Lautaro Martinez dan Julian Alvarez ini bisa sama-sama. Julian Alvarez bisa digeser sedikit ke kiri, kemudian Lautaro Martinez akan menjadi striker. Nah, ini kemungkinan ya possibility-nya line up Argentina dalam pertemuan lawan Ekuador nanti. Nah, bisa juga kalau misalnya Messi dipasang, nah ini akan seperti semula ya, akan ada trio atau tridente di situ adalah Messi, kemudian Lautaro, dan kemudian satu lagi tentu adalah Angel Di Maria. Angel Di Maria di kiri, Lautaro dan juga Messi. Nah, Lautaro sendiri kemungkinan dia akan tampil sejak awal ya, menyisihkan Julian Alvarez kalau melihat performa dia yang begitu gemilang dalam turnamen kali ini. Nah, saya melihat bahwa Argentina berpeluang besar untuk menang, berpeluang besar untuk lolos ke semifinal, bahkan juga Argentina punya peluang besar untuk melaju ke final nantinya. Kalau melihat grupnya atau poolnya yang begitu ya kelihatannya begitu mudah ya, karena di situ ada di semifinal nanti yang menunggu adalah Kanada dan juga Panama. Sementara kalau kita lihat di pool lain, Brasil harus berjibaku melawan Uruguay. Jadi ini kesempatan bagi Argentina harus betul-betul dimanfaatkan lawan Ekuador. Nah, yang poin yang menarik adalah kita akan melihat bagaimana Lautaro bersama Julian Alvarez ini tampil dalam satu momen bersama. Silakan tuliskan prediksi Anda dalam kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.